Ruangan yang terlalu panas juga berbahaya bagi bayi. Keadaan ini terjadi bila bayi diletakkan di dekat api atau lampu yang terlalu lama atau dalam ruangan yang terlalu panas. Kemudian untuk gejala dan tanda-tanda dari bayi yang mengalami hipertermia adalah yang pertama, suhu tubuh bayi yang lebih dari 37,5 derajat Celcius. Kemudian frekuensi pernafasan bayi yang lebih dari 60 kali per menit. Kemudian bayi malas menyusu atau menetes. Bayi mengalami letargi atau aktivitasnya berkurang. Kemudian terdapat tanda-tanda bayi yang mengalami dehidrasi seperti berat badannya menurun, kemudian pH-nya berkurang, kehilangan elastisitas kulit atau tekstur kulitnya jelek, kemudian matanya cekung, kemudian lidah dan bibir mukosanya adalah kering. Kemudian dalam melakukan tindakan penanganan pada bayi yang mengalami hipertermia adalah yang pertama kita melakukan persiapan alat, yang kedua kita persiapan pasien, yang ketiga kita persiapan lingkungan, dan yang keempat adalah persiapan diri. Untuk persiapan alat-alatnya yang harus disiapkan adalah ada status pasien dan alat tulis, kemudian ada baju ganti bayi lengkap, yaitu ada bedong, ada baju, ada popok, ada gurita, ada sarung tangan dan sarung kaki, kemudian ada topi untuk bayi. Yang selanjutnya adalah alatnya handscoon atau sarung tangan, kemudian ada stetoskop, ada termometer, dan juga alat untuk membersihkan termometer, yaitu 3 buah gelas yang berisi air klorin, air sabun, dan air DTT. Kemudian ada pakai instrumen, kemudian ada kasa steril, kemudian ada air hangat dengan suhu kurang dan sama dengan 4 derajat Celcius di bawah suhu tubuh bayi, beserta juga ada waslapnya. Kemudian ada tabung oksigen, kemudian ada alat pengukur waktu, kemudian kita siapkan satu set untuk infus dan satu set untuk UGT. Yang kedua adalah persiapan pasien, di mana kita melakukan pendekatan dengan tenang kepada pasien dan keluarga pasien, yaitu bisa kita lakukan seperti ibu, bapak ya. Di sini saya akan melakukan tindakan pertolongan pada bayi ibu yang mengalami hipertermia, yaitu suhunya di atas normal. Bagaimana ibu? Apakah bapak dan ibu bersedia? Jika bersedia, kita berikan bapak dan ibu inform consent sebagai tanda bukti surat persetujuan kita melakukan tindakan. Kemudian yang ketiga adalah persiapan lingkungan, di mana kita untuk lingkungan kita bisa menutup tirai, jendela, pintu. Kemudian kita meletakkan bayi di ruangan dengan suhu lingkungan yang normal, yaitu kisaran 25 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius. Kemudian yang keempat adalah kita melakukan persiapan diri, yaitu kita memakai APD lengkap, yaitu dari kap kepala, kacamata Google, masker, kemudian celemek, sepatu boot. Setelah itu kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah melakukan cuci tangan, kita langsung menggunakan handscoon. Kita melakukan cuci tangan, yaitu sisingkan lengan baju, buka semua perhiasan, jam tangan, basahi tangan dengan air mengalir, pencet sabun, kemudian mulai gosok dari telapak tangan, punggung, sela-sela jari, kuku, ibu jari, kemudian kuku, kemudian dibilas dengan gerakan yang sama. Matikan keran dengan siku, kemudian usap dengan handuk atau
tisu sekali pakai. Setelah cuci tangan, kita masuk ke langkah-langkah tindakan. Kemudian kita menggunakan handscoon. Langkah yang pertama adalah kita lepaskan sebagian atau seluruh pakaian bayi bila perlu. Kedua, kita periksa suhu aksila bayi setiap jam sampai tercapai suhu dalam batas normal. Bila suhu sangat tinggi atau lebih dari 39 derajat Celcius, maka kita melakukan tindakan pengompresan pada bayi. Terlebih dahulu bisa kita bersihkan termometernya dengan air klorin, air sabun, dan air DT, kemudian kita kembalikan ke tempatnya. Bayi kita kompres selama 10-15 menit dalam suhu air 4 derajat Celcius di bawah suhu tubuh bayi, yaitu lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Jangan menggunakan air dingin atau air yang suhunya lebih rendah dari 4 derajat Celcius di bawah suhu tubuh bayi. Kompres di lipatan-lipatan, yaitu lipatan ketiak, lipatan paha, selama 10-15 menit. Kemudian kita pastikan bayi mendapatkan cairan yang adekuat. Izinkan bayi mulai menyusu jika bayi sudah siap. Jika terdapat tanda-tanda dehidrasi, yaitu mata dan fontanel cekung, kehilangan elastisitas kulit, kemudian membran dan lidah mukosa kering, maka kita lakukan adalah pemasangan oksigen kita pasang selangnya, kemudian kita nyalakan, kita tes oksigen apakah sudah keluar atau belum, kemudian kita pasang pada bayi. Selanjutnya adalah kita melakukan pemasangan infus, yaitu jalur IV, dan berikan cairan infus dengan volume rupatan sesuai dengan usia bayi atau AFIS dari dokter. Tingkatkan volume cairan sebanyak 10% berat badan bayi pada hari pertama dehidrasi terlihat. Kemudian kita observasi tanda-tanda sepsis. Kita cek suhu bayi. Apabila suhu bayi dalam keadaan normal,
Lakukan perawatan lanjutan, pantau bayi selama 12 jam berikutnya, periksa suhu setiap 3 jam. Bila suhu tetap dalam batas normal dan bayi dapat minum dengan baik, serta tidak ada masalah lain yang memerlukan perawatan di rumah sakit, bayi dapat dipulangkan dan nasihati ibu cara menghangatkan bayi di rumah dan melindungi dari pemancar panas yang berlebihan. Setelah melakukan tindakan, kita berikan bayi kepada ibu sambil kita nasihati bahwa ibu nanti kalau sudah di rumah, tolong jaga kehangatan bayi ibu di rumah, lindungi dari pemancar panas yang berlebihan, jauhkan dari lampu, kemudian tetap susukan bayi sesering mungkin. Kemudian kita melakukan perapian alat. Kita kembalikan alat-alat ke tempatnya. Sampah kita pisahkan antara sampah medis, non medis, dan linen. Kemudian alat-alat kita rendam di larutan klorin. Kemudian kita melakukan pelepasan handscoon di larutan klorin. Setelah itu kita melepas APD. Setelah melepas APD, kita melakukan cuci tangan. Melakukan cuci tangan sama sisihkan baju. Kemudian kita basahi, mencet sabun, mulai menggosok dari telapak tangan, punggung, sela-sela jari, kaki, jempol, kemudian gelas, setelah kita melakukan cuci tangan, kemudian kita jangan lupa untuk melakukan dokumentasi, yaitu mencatat hasil dan tindakan yang sudah kita lakukan tadi ini. Kemudian untuk konseling ya, kemudian konseling memberitahu pada ibu